Halo semuanya, saya Radika Anggi Mustika dengan NIM 19030123. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan saya tentang leverage dan struktur modal. Oke, kita next. Leverage. Jadi di sini yang saya bahas yaitu definition, function, important. Important itu pentingnya leverage bagi perusahaan, dan yang terakhir yaitu benefit and shortage. Jadi di sini menjelaskan keuntungan dan kerugian leverage bagi perusahaan. Yang pertama yaitu definisi leverage. Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap, hutang, dan atau saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Atau menurut para ahli yaitu Sartono, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Oke. Dan next, di sini ada fungsi leverage. Jadi fungsi leverage di sini ada 4, yaitu yang pertama supaya pihak perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam proses memenuhi kewajiban yang memiliki sifat tetap, misalnya seperti angsuran, pinjaman, serta bunga. Yang kedua yaitu supaya pihak perusahaan dapat mengetahui berbagai kewajiban kepada pihak kreator. Dan yang ketiga yaitu supaya pihak perusahaan dapat menilai dari keseimbangan antara nilai pada aktiva, khususnya pada aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu supaya perusahaan dapat menentukan dan menilai tingkat pengaruh dari utang terhadap sebuah pengolahan aktiva. Di sini juga fungsi leverage. Tentunya dalam keuangan perusahaan, leverage mempunyai maksud dan fungsi yang serupa. Leverage juga dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam penggunaan leverage akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Dan next, di sini ada pentingnya leverage bagi perusahaan. Jadi leverage keuangan menjadi penting karena hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari operasi ekuitas. Perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk mengelola pengaruh dengan membayar utang tepat waktu meningkatkan kesempatan mereka untuk mendapatkan pinjaman pada tingkat bunga yang lebih baik. Jadi di sini leverage keuangan memungkinkan perusahaan untuk meminjamkan pinjaman dengan nilai yang besar untuk berinvestasi di bidang infrastruktur yang dapat meningkatkan kapasitas dan menyebabkan perusahaan dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya skala ekonomi. Sebuah perusahaan dapat menggunakan dana pinjaman untuk melakukan investasi jangka panjang seperti contohnya membangun pabrik untuk mendapatkan uang tunai untuk keperluan yang lebih mendesak seperti membayar pemasok dan pekerja. Dan next, di sini ada kelebihan dan kekurangan leverage. Yang pertama ada kelebihan leverage bagi perusahaan. Keuntungan financial leverage akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi baik. Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang juga tinggi. Namun, penerapan tersebut juga bisa sangat beresiko jika iklim bisnis sedang suram. Karena pada intinya, jika perusahaan menggunakan dana hutang untuk memberikan biaya kepada perusahaan, maka sangat berbahaya dan sangat beresiko. Di sini yang kedua ada kekurangan leverage bagi perusahaan. Kerugian financial leverage akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk. Karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayarkan bunga yang muncul dari pinjaman. Total utang perusahaan dibagikan dengan total aktiva, maka akan muncul yang disebut dengan leverage factor atau LV atau juga debt ratio. Oke. Kita next, yaitu yang kedua. Tadi kan kita udah bahas tentang leverage. Jadi yang kedua kita bahas tentang struktur modal. Di sini saya akan membahas tentang definition, function, important yaitu pentingnya struktur modal bagi perusahaan, dan composition and risk yaitu menjelaskan komposisi terbaik struktur modal
Dan lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang berkaitan dengan resiko struktur modal tersebut. Yang pertama yaitu definisi struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Kita next, di sini fungsi struktur modal ada 6, yaitu yang pertama memaksimalkan pengembalian. Yang disebut dengan memaksimalkan pengembalian yaitu struktur permodalan baik memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu peningkatan pendapatan per saham. Ini dapat dilakukan dengan mekanisme perdagangan pada ekuitas, yaitu mengacu pada peningkatan proporsi modal hutang dalam struktur modal yang merupakan sumber modal termurah. Yang kedua ada pemanfaatan dana yang tersedia. Di sini capital structure yang baik memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Struktur yang dirancang dengan baik memastikan penentuan persyaratan keuangan perusahaan dan mengumpulkan dana dalam porsi seperti itu. Yang ketiga yaitu peningkatan nilai perusahaan atau disebut struktur permodalan perusahaan yang sehat, membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Yang keempat yaitu minimalisasi biaya modal. Jadi di sini disebut juga capital structure yang sehat dari setiap perusahaan bisnis, memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Yang kelima ada solvabilitas atau posisi likuiditas. Jadi di sini struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang karena pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok utang. Dan yang terakhir yaitu meminimalisasi resiko keuangan. Di sini jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, resiko keuangan yaitu pembayaran biaya bunga tetap dan pembayaran jumlah pokok utang tetap waktu juga akan meningkat. Kita next. Yang ketiga, pentingnya struktur modal keuangan. Di sini ada 3 nih, yaitu yang pertama mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Karena kondisi keuangan perusahaan adalah yang paling berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada struktur modal. Jadi dengan cara bagaimanapun struktur modal tersebut berubah dari perusahaan mendapat dana akan membuat perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membiayai kebutuhannya, baik kebutuhan operasional maupun kebutuhan investasi. Yang kedua yaitu mempengaruhi harga saham. Jadi setiap perubahan yang terjadi pada struktur modal baik karena adanya perubahan pada utang ataupun ekuitas perusahaan akan berdampak pada harga saham tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, melihat resiko perusahaan. Karena struktur modal perusahaan menunjukkan presentasi berapa utang dan ekuitas yang dimiliki. Rasio utang yang terlalu tinggi bahkan sangat tinggi memiliki resiko gagal bayar yang tinggi pula. Selanjutnya yaitu komposisi terbaik struktur modal. Jadi untuk menemukan struktur modal yang optimal, secara umum manajer menggunakan formulasi biaya rata-rata tertimbang. Biaya modal rata-rata tertimbang atau biasa disebut Weighted Average Cost of Capital atau WACC adalah formulasi yang umum dikenal dalam manajemen keuangan. Jika dijelaskan secara singkat, WACC dihasilkan dari proporsi penyesuaian tingkat utang dan modal dengan pertimbangan resiko keuangan seminimal mungkin. Secara umum, manajer menggunakan 2 istilah, yaitu yang pertama low leverage atau proporsi utang lebih rendah daripada proporsi ekuitas dalam struktur modal. Atau biasa contohnya,
Jika perusahaan memiliki total aset 1 juta, maka manajer akan mengatur jumlah utang sebesar 300.000 dan ekuitasnya sebesar 700.000. Jadi kalau dijumlah sama yaitu 1 juta. Yang kedua yaitu high leverage. Sebaliknya, proporsi utang lebih tinggi daripada proporsi ekuitas dalam struktur modal. Jadi contohnya, dengan contoh yang sama, mungkin manajer akan mengatur jumlah utang sebesar 800.000 dan ekuitasnya 200.000. Jadi yang pertama tadi itu yang besar adalah ekuitasnya, dan yang kedua ini yang besar itu hutangnya. Dan next, di sini resiko sumber dana struktur modal. Sumber dana dari struktur modal dapat diperoleh dengan modal sendiri ataupun hutang. Tentunya masing-masing dari sumber dana tersebut berisiko. Kondisi perusahaan tentunya dipengaruhi oleh sumber dana tersebut, tetapi kemajuan perusahaan kita yang memegang kendali. Jadi tidak masalah entah berasal dari modal sendiri atau hutang, karena jika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari struktur modal yang optimal, maka kita dapat lebih mudah dalam mengembangkan perusahaan dan merencanakan keuangan ke depannya. Selain itu, adanya struktur permodalan juga dapat membantu kita memonitor kesehatan keuangan secara langsung, masuk dan keluarnya keuangan dalam bisnis perusahaan kita. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.